Selamat malam rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa PPG 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom. Izinkan saya untuk berbagi sedikit terkait dengan teknis kuliah besok. Jadi besok kita akan lanjutkan kuliah kita pada pendalaman materi di bagian ketiga, yaitu penentuan penyebab masalah. Nah, ini penentuan penyebab masalah ini juga akan kita belajar dalam 3 hari, yaitu hari ke-10, ke-11, dan ke-12. Nah, dalam 3 hari ke depan ini kita akan mendapat 2 LK, yaitu LK 1.3 dan LK 1.4, yang nantinya akan diupload LK 1.3 itu pada hari ke-11 dan LK 1.4 itu pada hari ke-12. Nah, saya juga belum membuka bagian ini yang berisi 2 LK itu, namun di sini sudah ada formatnya, kurang lebih nantinya seperti ini. Ini LK 1.3, saya akan coba ulas satu persatu. Dan ada juga 1.4. Nah, LK 1.3 ini ada 3 kolom juga, yaitu yang pertama hasil eksplorasi penyebab masalah, yang kedua akar penyebab masalah, yang ketiga analisis penyebab masalah. Nah, pada hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita ambil penyebab-penyebab masalah yang ada pada LK 1.2 yang sudah kita lakukan kajian literatur dan wawancara pakar, lalu kita temukan penyebab-penyebabnya. Ini contoh ya. Misalnya punya saya ini, masalah yang diidentifikasi saat itu adalah nilai matematika siswa masih rendah. Nah, jadi di hasil eksplorasi penyebab masalahnya saya punya 4, yaitu yang sudah ada di sini. Saya contohkan hanya satu masalah ya, tapi nanti kita akan kurang lebih buat semua masalah yang ada, yaitu ada 6 masalah. Nah, saya contohkan dengan satu masalah. Nah, jadi hasil eksplorasi penyebab masalah ini ada 4. Nah, di bagian akar penyebab masalah ini kita pindahkan satu penyebab yang memang benar-benar sangat urgent, sangat-sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Misalnya masalah saya adalah nilai matematika siswa masih rendah. Nah, dari 4 ini manakah penyebab yang paling mempengaruhi nilai matematika itu rendah? Dan saya pilih yaitu di bagian metode. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih berorientasi pada pendekatan tradisional yang menempatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagai pendengar. Jadi kurang lebih metode ceramah dari awal sampai akhir. Nah, itu masalah yang saya angkat. Maka itu saya copy, pindahkan ke sini sebagai akar masalahnya. Ya. Nah, kemudian akar masalah ini nanti kita akan analisis lagi. Ya. Metode pembelajaran yang digunakan. Jadi ini masalah akar penyebab masalahnya ada pada metode pembelajaran. Nah, kita analisis lagi. Mengapa sampai metode pembelajaran itu, apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian nanti tentunya di 3 hari ke depan ini kita akan mendapat keterangan-keterangan, penguatan-penguatan untuk bagaimana cara mengisi bagian analisis penyebab analisis akar penyebab masalah ini. Nah, yang berikut adalah LK 1.4. Nah, kurang lebih LK 1.4 itu formatnya seperti ini. Nah, di sini masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, di sini saya pilih masalah saya yang pertama terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang tadi di LK 1.3 saya angkat. Jadi harus sesuai di LK 1.3 kita angkat 6 masalah. Kemudian di sini lebih mengerucut lagi, kita hanya pilih minimal 2 masalah yang kita angkat untuk nantinya akan kita selesaikan di rencana aksi di RPP nanti. Kemudian kita praktekkan sebagai PPL
gitu ya. Jadi siapa yang mau pilih 3 boleh, tapi minimal 2. Jadi di sini saya hanya contohkan dengan 1, yaitu hasil belajar matematika siswa rendah. Ini adalah identifikasi masalah saya di LK 1.1. Nah, itu yang diangkat ke sini. Kemudian yang kolom bagian 2 ini adalah akar penyebab masalah. Nah, itu kita ambil dari LK 1.3 yang ini. Nah, akar penyebab masalahnya adalah terkait dengan metode. Saya angkat, kemudian saya pasangkan di sini, LK 1.4 bagian kolom kedua. Nah, di sini ya. Jadi nanti masalah yang kita pilih dan yang akan kita selesaikan di kelas yaitu di sini, lalu akar penyebab masalahnya di sini. Nah, di bagian ini yang disinggung oleh Guru Pamong terkait dengan yang beliau sudah katakan bahwa Bapak Ibu pilih masalah yang kira-kira bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi jangan menyusahkan diri rekan-rekan sekalian dengan memilih masalah yang solusinya itu agak susah untuk kita temukan. Jadi kita pilih masalah yang kira-kira solusinya itu kita gampang selesaikan. Misalnya ini, hasil belajar matematika siswa rendah itu terkait dengan metode. Nah, nanti dalam perbaikannya ya kita menggunakan metode apa gitu, sehingga siswa bisa lebih aktif untuk belajar gitu, sehingga dari metode yang kita pakai nantinya bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, kira-kira itu maksud tujuan dari Jadi beliau sudah katakan, pilihlah masalah yang kira-kira kita bisa selesaikan dengan mudah, ada solusinya gitu ya. Jangan sampai pilih masalah yang sulit kita temukan solusinya, sehingga kita menyusahkan diri kita sendiri. Karena ini nanti kita akan pertanggungjawabkan, kita akan tuangkan ke dalam RPP, dan kita akan pertanggungjawabkan di uji komprehensif, dan kemudian dilanjutkan ke PPL. Nah, jadi demikiannya teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang masih kurang. Oke, begitu teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.